Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran ilustrasi ya. Nah teman-teman, di sini kita akan coba lanjutkan kembali video pembelajaran sebelumnya, yaitu kita bikin komik ya. Nah sekarang kita akan coba lanjutkan kembali teman-teman pembuatan halaman komiknya itu. Dan di video pembelajaran kali ini juga kita akan belajar bagaimana cara kita menentukan judul si komiknya, lalu bagaimana kita membuat halaman baru, lalu bagaimana kita kalau mau apa namanya membuat sampul buku komik, dan nanti terakhir kita juga bakalan bikin mock-up dari komik yang sudah kita buat itu ya. Nah, teman-teman, kita pertama-tama akan coba belajar untuk menentukan judul dari komiknya itu sendiri ya. Nah, di sini kita sebelumnya kan sudah punya nih gambaran halaman komik satu lembarnya kayak gini. Ini ceritanya si Squidward-nya, dia sedang berada di lantai atas sebuah gedung ya. Dia berada di ruangannya, lalu dia keluar, dan dia keluar itu mau menuju ke bagian bawah. Tapi di sini tangganya cukup curam, cukup tinggi, dan dia perlu cepat untuk turun ke bawah. Maka dari itu dia harus hati-hati gitu ya ketika turun ke bawah supaya tidak terpeleset. Dan ternyata dia sebelum turun ke bawah ketemu sama temannya dulu di atas gitu ya. Ternyata ketika dia udah sampai bawah ada lift loh yang bisa dia pakai ya sebetulnya. Nggak perlu pakai tangga, dia perlu hati-hati. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini lalu kita mau kasih judul apa nih buat apa? Buat komik ini. Nah, sebelum kita mau kasih judul apa, di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu. Ada beberapa cara metode penamaan dari judul komik yang kita buat. Yang pertama yaitu metode nama pahlawan. Nah, kalau metode nama pahlawan itu kita cukup mengenai komik yang kita buat itu sesuai dengan karakter utama yang ada pada eh, apa namanya komik kita gitu ya. Seperti contohnya tadi kita karakter utamanya His Squared, maka boleh tuh judul komiknya Squared kayak gitu ya. Yang kedua adalah metode singkatan. Kalau singkatan itu kita menyingkat dari beberapa kata atau angka ya. Dan kita juga bisa menggabungkan beberapa kata untuk membuat beberapa nama yang sangat unik juga dari sebuah nama komik ya. Nah, yang berikutnya adalah metode berirama, di mana dengan metode berirama ini kita bikin katanya itu yang saling berirama satu sama lain, sehingga nanti ketika kita dengar itu mudah diingat gitu ya teman-teman. Dan biasanya kombinasi yang idealnya itu adalah nama yang terdiri dari kata sifat dan kata benda yang berirama. Kata sifat itu kayak contohnya apa ya, baik itu kan kata sifat ya. Lalu ramah. Nah, dan itu ada kita kombinasikan dengan kata benda. Kata benda misalkan eh pistol atau misalkan eh, gayung itu kan kata benda ya, teman-teman. Nah, atau misalkan teman atau misalkan perempuan. Nah, perempuan baik. Tapi di sini harus berirama gitu si kata sifat dan kata bendanya. Kayak gitu ya, teman-teman, penjelasannya. Nah, lalu kalau misalkan komik yang saya buat ini mau kita kasih judul apa? Oke, di sini saya akan coba share screen-kan sebuah dokumen kosong untuk bisa brainstorming si judulnya. Rencananya di sini saya bakalan pakai apa namanya, penamaan dengan teknik singkatan. Kan ini ceritanya si Squared ya, eh, tokoh utamanya. Nah, di sini saya mau kasih judul Squared Journey aja, seperti itu, supaya bisa lebih panjang gitu nanti si alur ceritanya. Dan di sini saya bakalan singkat si dua kata ini jadi satu kata. Singkatannya jadi Square, kayak gini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk cara proses penamaannya. Nah, setelah kita melakukan proses penamaan, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Kita bakalan bikin satu halaman lagi ya untuk si komiknya ini. Bikinnya di mana? Kita bikinnya di Krita ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada 6 panel nih. Sekarang saya mau bikin 2 panel aja. Di sini saya coba klik file, lalu saya klik new. Nah, lalu di sini width-nya, oke ini kebalik ya. Kita coba balikan aja. Width-nya jadi 3508, height-nya jadi 3508, width-nya yang 2480 pixel ya teman-teman. Supaya bentuknya jadi outright sesuai yang sebelumnya. Nah, kayak gini. Lalu habis itu kita create aja.
Nah, kurang lebih seperti ini ya kanvasnya. Nah, di bagian kanvas ini kita akan coba tambahkan terlebih dahulu apa? Kita akan coba tambahkan terlebih dahulu panelnya ya. Panelnya kita gunakan apa? Rectangle ya. Kita gunakan rectangle. Kita bikin dua panel saja. Satu. Oke, warnanya hitam ya. Ini masih kuning ternyata. Abu, mohon maaf. Kita pakai abu kan di sebelumnya. Oke, abu betul ya. Satu, dua. Panelnya ada dua panel. Kita akan lanjutkan cerita yang sebelumnya ya, teman-teman. Nah, kita bikin dua panel, white-white, supaya lebih presisi. Nah, kayak gini ya, kita udah coba bikin. Tapi ini belum seimbang ya, teman-teman. Oke, kita seimbangkan. Kita bikin lagi aja deh. Nah, udah seimbang kayak gini, kita udah bikin dua buah panel. Kita akan coba duplikat ya. Kita ganti nama dulu, ini jadi panel. Nah, kita akan duplikat panel ini. Nah, jadi ada dua nih ya. Oke, kita bakal ngegambarnya di mana? Kita bakal ngegambarnya di kolom panel ini ya, teman-teman. Nah, lalu kita tinggal gambar aja scene, mohon maaf, adegan berikutnya di komik ini tuh kayak gimana. Tadi rencananya, ketika si Square dia udah sampai di lift, dia akan memunculkan muka yang kesel gitu ya. Jadi ada raut wajah kesal. Saya akan coba meng-highlight itu, si Square-nya kesal, lalu dia keluar dan dia pergi ke danau. Intinya dia menenangkan diri ya ceritanya, karena dia habis kesel, ternyata ada lift ya di kantornya itu. Kayak gitu. Oke, di sini kalau gitu sekarang saya akan coba bikin aja ya teman-teman. Ketebalan brushnya oke ini kita coba turunkan dulu. Kita gunakan line ya. Terlebih dahulu kita turunkan jadi 12. Oke, kita bandingkan. Oke, sebenarnya betulnya 12. Oke. Nah, sekarang kita akan gambar dulu si square-nya, mukanya ya. Kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian mukanya ceritanya. Dia agak kesal karena ternyata ada lift gitu ya teman-teman. Nah ini apa namanya kakinya dan badannya sekaligus dan kita bikin tangannya juga. Tangannya ke atas ceritanya. Kesel dia katanya ya. Oke, white white. Nah seperti ini ya teman-teman kurang lebih. Kita bikin raut mukanya. Selalu tuh kayak gini ya. Oh matanya kayak gimana ya? Oh matanya kayak gitu. Nah kayak gitu. Bibirnya kayak gini ya. Yang kesel itu biasanya. Nah di sini dia masih di ruangannya, masih di gedung itu ya, tapi di depan liftnya ceritanya. Nah kayak gini. Ini untuk bukan frame untuk panel pertama. Panel keduanya dia berjalan kaki, berarti dari tampak samping. Kayak gini teman-teman ya, kita bikin dari tampak samping, kakinya ceritanya lagi maju jalan. Nah kayak gini. Nah di sini kita bikin danaunya pakai brush aja deh. Nah kayak gini. Di sini kita bikin apa? Kita bikin gunung ceritanya, ada gunungnya di sini. Nah kalau lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal kasih warna. Untuk kasih warnanya kita pakai apa? Pakai fill continuous area, pakai ember catnya supaya lebih cepat. Nah, di sini kita akan coba apa namanya? Gunakan eyedrop untuk menyelek warna yang ada di gambar sebelumnya ya, supaya di komik sebelumnya, di halaman komik sebelumnya, supaya konsisten. Ini untuk wajahnya kayak gini.
Nah, bagian mukanya warna biru ceritanya seperti itu ya. Nah, ini matanya kita bikin merah ceritanya teman-teman. Mulutnya pun merah karena kesal dia. Lalu temboknya, oke temboknya warna krem muda kita pilih gunakan eyedrop. Lantainya, oh lantainya juga sama ya. Nah kayak gini. Lalu dia keluar, oke kita sorot lagi. Kita select lagi warnanya menggunakan eyedrop. Lalu kita warnai si tubuh squaretnya ini. Oh ini ternyata ada yang bocor di bolong nih. Kita hubungkan dulu. Lalu kita coba warnai. Nah seperti ini ya. Lalu kita tambahkan warna untuk daerah eh, tanahnya. Lalu gunungnya warna biru tua, biru agak tua ya. Nah ini lalu danaunya warna biru muda dan langitnya cerah. Dia warna kuning ceritanya langitnya. Kuningnya kuning cerah. Kayak gini ya. Nah kurang lebih untuk dua panel dari komiknya seperti ini ya gambarnya. Jangan lupa disimpan ya. Save as. Sebelum nanti kita bikin mock-up-nya ya teman-teman. Nah panel 2. Nah gitu ya. Oke, di sini setelah kita simpan, jangan lupa kita ekspor ya dua gambarnya itu. Kita klik export advance, kita taruh di download aja misalkan. Ini dalam format PNG, ini satu ceritanya, PN1. Nah, ya kayak gini. Lalu kita yang panel 2 juga, kita export file, export advance, ya, lalu PN2 kalau yang ini ya, biar gampang nanti nyarinya. Lalu jangan lupa di save, kayak gitu teman-teman ya. Nah, kita sekarang sudah berhasil teman-teman untuk membuat satu halaman baru sebagai tambahan. Lalu berikutnya kita bakal ngapain? Nah, berikutnya kita akan belajar untuk membuat apa namanya? Sampulnya. Gimana cara bikin sampulnya? Oke, pertama-tama kita klik file, lalu kita coba apa? Kita coba klik new, lalu kita bikin dokumen baru ya. Nah, kayak gini, kita udah buka kanvas baru. Nah, sebelum kita bikin file, sampulnya, di sini kita tentukan dulu isi sampulnya itu harus ada apa aja sih minimal. Yang pertama yaitu kita masukkan karakternya, ya. Lalu berikutnya adalah nama pembuat komiknya siapa, ya. Setelah nama pembuat komiknya siapa, apalagi nama pembuat komik itu adalah penulisnya, ya. Lalu setelah itu pastinya masukkan juga nama komiknya ya di bagian sini mungkin untuk nama komiknya. Seperti itu teman-teman ya kurang lebih untuk gambaran pembuatan apa namanya sampulnya. Nah pertama-tama kita akan coba ganti dulu warna ini aja deh warna layernya. Kita coba pakai warna apa ya? Nah ini nih kuning yang ini. Lalu kita warnai. Nah kayak gini ya. Lalu sekarang kita tambahkan layer baru. Nah di layer baru ini kita akan coba memasukkan apa namanya? Kita akan coba masukkan karakternya ya. Nah, ilustrasi karakternya kita akan coba masukkan di sini. Saya akan coba kopikan dari apa namanya? Dari file yang dari folder saya ya, teman-teman. Karena kita sebelumnya sudah coba bikin karakternya. Nah, di sini saya coba share screen kan dulu. Nah, ini udah ada nih karakternya yang ini. Kita kontrol klik kanan, lalu kita copy, lalu kita pindah ke kerita, lalu kita kontrol V. Nah, nanti akan muncul nih karakternya ya. Nah, kita bisa atur ukurannya menggunakan transform a layer. Sekarang kita perbesar. Nah, kayak gini. Ini karakternya udah masuk nih ilustrasinya ya, yang sudah kita buat. Lalu apa lagi yang perlu kita masukkan? Yang perlu kita masukkan adalah judul komiknya dulu. Judul komiknya gimana cara bikinnya? Kita pakai teks aja. Eh, kolom teks, pakai tools teks ini aja. Kita klik tag, lalu kita double klik.
Oke, masih loading. Oke, belum muncul ya. Oke, kita coba tambahkan lagi teksnya. Kok nggak muncul ya? Oke, kita coba dulu. Oh, ini nih cara masukinnya ya. Kita kita drag teman-teman ya untuk masukin teksnya. Nah, di sini teksnya kita isi aja di sini. Judul komiknya yaitu Skujur. Jor. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita bisa milih jenis tagnya mau yang kayak gimana ya di bagian atas ini. Misalnya kita mau pakai yang Black Old STD ini, atau kita mau ganti, boleh. Nah, Copper Black boleh yang ini ya. Lalu berikutnya klik Save. Tapi kalau mau diganti warnanya, silahkan ganti di sini ya, warna teksnya. Misalkan kita mau pengen warna teksnya warna ini, warna marun. Nah, lalu kita klik save. Nah, lalu close ya. Kalau mau memperbesar gimana? Boleh gunakan transform tool ya, teman-teman. Kayak gini. Nah, seperti ini. Kenapa bisa teksnya buram? Karena tadi di awal ukuran yang kita masukkan juga kecil, teman-teman ya. Maka, oke. Nah, kenapa teksnya buram itu sebenarnya belum terloading ya, teman-teman. Jadi, kalau kita perbesar ukurannya nanti akan high definition juga. Seperti ini ya. Ini untuk apa namanya? Ini untuk judul komiknya, Scooter kayak gini. Nah, berikutnya jangan lupa teman-teman, selain judul komiknya, teman-teman juga harus memasukkan siapa penulisnya atau yang bikin komiknya itu siapa ya. Boleh masukkan nama teman-teman. Di sini saya akan coba masukkan untuk penulisnya juga di bagian atas sini. Nah, di placeholdernya kita ganti misalkan jadi Tantan Nugraha. Nah, autor ya, penulis autor, titik dua Tantan Nugraha. Kita bisa ganti warnanya mungkin jadi warna hitam atau abu. Lalu jenis tagnya boleh teman-teman ganti, misalkan nggak mau cover black, misalkan mau yang Arial aja boleh. Kayak gini ya. Lalu klik save dan close. Kayak gitu. Ya teman-teman perbesar ukurannya ya. Pakai apa? Pakai transform tool kayak biasa untuk memperbesarnya. Nah, yang ini. Wait. Oke, agak lama ya loadingnya. Nah, oke, kita tambahkan ulang saja deh di layar baru supaya tidak lama kayak tadi ya loadingnya. Nah, kita tambahkan ini untuk autornya. Ini autor Santa Nugraha misalkan kayak gini ya. Nah, di sini berikutnya kita pilih jenis teksnya yang Arial. Warnanya hitam abu aja deh kayak gini ya. Lalu save close kayak gitu. Lalu kita atur ukurannya menggunakan transform tool ya kayak biasa. Lalu tinggal kita besarkan teman-teman kayak gini ya. Nah, kayak gini kurang lebih kita taruh agak bawah dikit deh. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk sampulnya ya, teman-teman jangan lupa teman-teman simpan, klik file, lalu save as, lalu ini kasih nama ini apa namanya? Sampul ya, teman-teman di folder yang teman-teman ketahui. Nah, ini oke di sini sampul. Sampul komik. Nah, save. Habis itu, jangan lupa ya teman-teman di export juga. Klik file, lalu export advance. Berikutnya tinggal di export ya. Seperti itu, save dan oke.
Nah, kurang lebih untuk bikin sampulnya kayak gitu. Lalu berikutnya kita bakal ngapain? Berikutnya kita bakal melakukan mockup. Mockup itu apa sih? Jadi mockup itu kayak kita memetakan hasil karya kita ke dalam bentuk di keadaan dunia nyata. Jadi kita kan tadi udah bikin komik, kita akan coba gambarkan si komik itu kita taruh di bentuk nyata ya. Kita di sini akan menggunakan mockup Bro untuk melakukan mockupnya. Jadi teman-teman silahkan nanti buka linknya ya mockupbro.com dan tinggal cari saja di sini mockup yang gambarnya kayak buku tuh yang mana nih ya. Kita cari satu-satu, mana ya yang buku ya biasanya suka ada deh. Nah ini nih ya, ini sampul buku, kita akan coba mockup si sampulnya aja dulu. Yang ini atau yang mana, yang ini atau yang atas? Kita coba yang ini aja deh. Nah, di sini kita tinggal klik upload, ya kita tinggal masukin aja yang mau di mockupnya, misalkan sampulnya. Klik open. Nah, ini teman-teman bisa atur terlebih dahulu apanya, atur crop and continue-nya. Maksudnya kita bisa nge-crop dulu bagian yang tidak kita butuhkan ya, lalu continue. Nah, kalau lebih seperti ini tinggal kita download. Ini untuk ceritanya untuk cover atau sampulnya yang kita mock up. Kita juga bisa mock up isinya yang tadi. Caranya gimana? Ya tinggal kita cari aja teman-teman. Mock up yang pas tuh yang mana nih buat hasil yang tadi itu ya. Kita coba cari buat dalaman bukunya, lembaran bukunya maksudnya ya. Oke, mana ya yang isi buku yang kebuka gitu ya. Kita coba cari dulu. Ternyata kebanyakannya sampul ya teman-teman. Kita cari lagi. Mana ya yang isi bukunya? Kayak paling better yang tadi sih, yang ada tiga nih teman-teman. Ah ini aja deh. Ceritanya komiknya jadi kayak gini. Nah tinggal kita upload. Berikutnya kita pilih nih ya scene komiknya. Habis itu tinggal crop and continue aja. Sudah seperti ini ya teman-teman, tinggal di-download saja. Oke teman-teman, untuk video pembelajarannya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali teman-teman di video pembelajaran berikutnya.